Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa pemberitaan. Malaysia tahan 4.000 TKI ilegal. Heru tutup 26 toko dan PHK 532 karyawan. Lulusan banyak yang menganggur. Apa salah SMK kita? Pekerjakan anak di bawah umur. KPAI, pabrik pembuat petasan langgar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di PHK sepihak perusahaan, ratusan karyawan PT Damatex Salatiga datangi Dispenaker Kota Salatiga. Nah, mengapa masalah ketenagakerjaan masih sering muncul di Indonesia? Bagaimana kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia? Next. Nah, kita harus mengenali dulu apa itu pengertian dari tenaga kerja, supaya nanti kita bisa membedakan ini tenaga kerja atau bukan. Yang namanya tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun. Nah, di sini tenaga kerja itu dibedakan. Ada tenaga kerja menurut keahliannya. Yang kedua, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Tenaga kerja menurut keahliannya. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya, guru, dosen, pengacara, polisi, ilmuwan, dokter, misalkan. Dia harus melewati pendidikan dulu, baru setelahnya bekerja. Itu namanya tenaga kerja terdidik. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Di sini dicontohkan sopir, montir, juru masak, tukang las, dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu pelatihan dulu, yang perlu pengalaman dulu, baru ia bekerja. Itu namanya tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan secara khusus dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, kuli panggul, kuli bangunan, buruh tani, buruh pabrik, misalnya tukang parkir. Itu dia tidak memerlukan, tidak harus lulus S1, tidak harus ikut pelatihan dulu, bisa. Oke? Yang kedua, ada tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dia dibedakan menjadi 3. Ada tenaga kerja bidang produksi, ada tenaga kerja bidang pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Paham aja kan? Tenaga kerja di bidang produksi berarti dia mengurusi tentang penyiapan bahan baku, bagaimana nanti proses produksinya. Nah, terus ada tenaga kerja di bidang pemasaran, berarti ini bagian yang memasarkan barang yang sudah diproduksi tadi.
Nah, yang ketiga ada tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Itu berarti tenaga kerja yang mengurus pengelolaan karyawan, misalkan mengurus berkas administrasi perusahaan dan melakukan perbaikan aset perusahaan. Nah, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu yang sering terjadi. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu artinya peluang kerja. Jadi terlalu banyak masyarakat yang menginginkan pekerjaan daripada lapangan pekerjaannya itu sendiri. Nah, yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, jadi faktor-faktornya nih kenapa jadi masih ada saja masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, itu salah satunya yang tadi, kualitas tenaga kerjanya yang masih rendah. Yang ketiga, gara-gara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terus yang keempat, tingkat upah rendah atau upahnya misalkan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga misalkan. Nah, terus upayanya nih untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Makanya kan kalau sekarang ketika seorang tenaga kerja itu diberikan fasilitas misalkan keikutsertaan dalam BPJS supaya nanti ketika dia sakit dia bisa berobat misalkan secara mudah lah ya. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Berarti nih nanti ada pelatihan untuk tenaga kerjanya. Terus yang keempat, memberdayakan balai latihan kerja secara optimal. Yang kelima, itu mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Nah, jadi nanti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk tenaga kerjanya ini, diharapkan nanti tenaga kerja ini punya sertifikat nih kalau dia sudah bisa atau sudah menguasai pekerjaan ini. Terus, nah yang kedua kita akan mengenali istilah pengangguran. Kalau tadi kan tenaga kerja. Nah, kalau pengangguran itu adalah jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja atau tidak bekerja, ya. Nah, jenis-jenis pengangguran itu yang pertama, menurut jumlah jam kerja, ada yang disebut dengan pengangguran terbuka dan ada juga yang disebut setengah menganggur. Nah, di sini kalau pengangguran terbuka, tunggu sebentar. Nah, kalau pengangguran terbuka itu adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, sedang mempersiapkan suatu usaha, orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ingin mendapatkan pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai melakukan pekerjaan. Itu disebut sebagai pengangguran terbuka. Yang kedua, ada setengah menganggur. Kalau setengah menganggur ini tenaga kerja yang bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Nah, jadi setengah menganggur ini ada yang setengah menganggur terpaksa, ada setengah menganggur sukarela, dan pengangguran terselubung. Nah, kalau setengah menganggur terpaksa itu berarti orang yang bekerja nih kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain karena upah yang diperoleh tidak sesuai harapan pencari kerja.
Nah, jadi yang namanya setengah menganggur terpaksa ini, dia bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tapi dia masih berusaha untuk mencari tambahan pekerjaan lain. Yang kedua, setengah menganggur sukarela itu orang yang bekerja di bawah jam normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Nah, jadi kalau setengah menganggur sukarela ini dia bekerja kurang dari jam normal, habis itu nggak mau lagi menambah dengan pekerjaan yang lain. Nah, kalau yang ketiga ada pengangguran terselubung atau tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimal karena lembaga atau perusahaan tempat ia bekerja kelebihan tenaga kerja. Nah, jadi yang namanya pengangguran terselubung itu tenaga kerja kita yang tidak terlalu optimal lah bekerjanya. Jadi berikutnya, menurut penyebab terjadinya pengangguran, nah pengangguran dibedakan menjadi 5. Ada pengangguran konjungtur, ada pengangguran struktural, ada pengangguran musiman, dan pengangguran friksional. Kita kenali dulu apa itu pengangguran konjungtur, apa pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan pengangguran friksional. Kalau pengangguran konjungtur itu disebabkan adanya gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya perekonomian. Nih, yang seperti sekarang kan banyak terjadi PHK karyawan oleh banyak perusahaan. Karena apa? Karena perekonomian menurun, ya kan? Karena COVID misalkan. Itu namanya pengangguran konjungtur. Ada yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan perubahan struktur dan cara kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Nah, pengangguran struktural itu pengangguran yang terjadi karena ada perubahan struktur ekonomi. Yang misalnya dulu sektornya agraris misalkan berubah ke sektor industri. Nah, terus yang ketiga ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi itu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin misalkan. Jadi dengan adanya teknologi ini, kemajuan teknologi, misalkan banyak karyawan yang tidak terlalu dibutuhkan lagi. Terus yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena perubahan musim. Nah, misalkan seperti petani itu. Seperti petani kan kalau misalnya sudah panen, itu mereka tidak bekerja dulu. Tuh maksudnya. Terus yang terakhir ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini pengangguran yang terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor yang lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, jadi berpindah pekerjaan misalkan. Itu namanya pengangguran friksional. Jadi masa berpindahnya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu kan nggak bekerja. Nah, itu yang disebut sebagai pengangguran friksional. Terus upayanya untuk mengatasi pengangguran ini, kalau pengangguran konjungtur itu bisa diatasi dengan mengadakan pameran, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mengadakan pameran ini misalnya ada job fair misalkan. Jadi ada semacam pameran untuk khusus misalkan penerimaan tenaga kerja. Nah, terus yang kedua, untuk mengatasi pengangguran struktural dan pengangguran teknologi,
itu bisa dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan, memindahkan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja, sama mendirikan industri padat karya. Nah, industri padat karya ini industri yang membutuhkan tenaga manusia. Misalkan berarti nanti ada industri rumahan lah, yang misalnya industri rumah tangga ya kan, yang memerlukan skill misalkan, bisa membuat ini, bisa membuat itu kan lebih menggunakan tenaga manusia. Nah, terus pengangguran musiman itu bisa diatasi dengan mengadakan sosialisasi lowongan kerja dan dasar-dasar kewirausahaan. Yang terakhir, kalau pengangguran friksional itu bisa diatasi dengan mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan membangun. Karena apa? Karena pengangguran friksional ini biasanya terjadi karena tenaga kerja itu tidak merasa nyaman di suatu perusahaan. Nah, dampak negatif dari adanya pengangguran, yang pertama, permintaan dan penawaran agregat menurun. Nah, kenapa jadi menurun? Kita lihat orang yang berstatus sebagai pengangguran, kira-kira dia mempunyai penghasilan nggak? Meskipun dia punya penghasilan, pasti penghasilannya lebih rendah. Otomatis nih, dia untuk belanja misalkan itu mikir sehingga menurunkan permintaan. Yang kedua, penerimaan negara juga menurun. Karena apa? Karena dengan banyaknya pengangguran otomatis kan tidak ada pungutan pajak penghasilan misalkan. Otomatis nih nanti penerimaan negara kita menurun. Terus tingkat kesejahteraan menurun. Ya, sudah bahas tadi. Dengan misalkan dia punya penghasilannya sedikit, otomatis untuk tingkat kesejahteraan dari pengangguran tersebut juga menurun. Angka kemiskinan meningkat. Sudah paham ya? Nah, terus biaya sosial meningkat. Kenapa jadi biaya sosialnya meningkat? Karena biasanya dengan banyaknya pengangguran itu juga kadang bisa memicu banyaknya penyimpangan sosial. Misalkan terjadi yang namanya pencurian, perampokan, ya kan? Pokoknya tindakan kejahatan. Nah, otomatis kan untuk menangani hal tersebut pemerintah juga harus menyediakan biaya. Nah, biaya sosialnya juga meningkat. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.